Seperti inilah giat ngaji hukum membedah RUU KUHP di Aula Fakultas Hukum Universitas Jember Selasa siang. Hadir langsung dalam acara tersebut pakar hukum, akademisi, perwakilan kepolisian, kejaksaan, serta puluhan mahasiswa. Pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Unmuh Jember, Ahmad Suryono menjelaskan, kegiatan ini sejatinya sebagai wadah sharing tentang paradigma penerapan restoratif justice atau RJ di lapangan yang kini menimbulkan tafsir yang beragam. Penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan kerap memiliki pemahaman dan pendekatan yang berbeda sehingga masyarakat menjadi bingung tentang tujuan RJ yang sebetulnya. Draft RKUHP sebenarnya telah mengakomodir konsep keadilan restoratif dengan penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini dinilai positif karena mengedepankan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku di tengah masyarakat. Namun meski demikian, hal ini harus jelas dan tegas agar tidak disalahgunakan sehingga bisa saja dengan mekanisme RJ, pelaku bisa melenggang lolos, sedangkan korban terabaikan dan parahnya lagi, publik bisa kehilangan kepercayaan hukum. Hasil dari ngaji hukum ini nantinya akan dirangkum dalam bentuk kajian akademik dan dikirimkan kepada Komisi 3 DPR RI sebagai masukan resmi. Ngaji hukum web series di mana kami ingin membedah sudut pandang aparat penegak hukum mengenai KUHP terutama di tiga sub isu. Yang pertama adalah keadilan restoratif, yang kedua adalah perlindungan HAM dan perlindungan advokat serta di bantuan hukum. Jadi kami ingin melihat apa sih pemahaman mereka mengenai ketiga topik ini. Terutama yang paling menarik adalah keadilan restoratif. Tadi kami melihat bahkan antara praktisi, akademisi, Polri, kejaksaan, dan advokat itu punya persepsi yang berbeda-beda. Dan memang sehari ini keadilan restoratif itu kan diatur secara sektoral. Kejaksaan punya peraturan jaksa agung, kemudian kepolisian punya perkap kalau nggak salah. Jadi mereka memahami keadilan restoratif secara parsial dan sektoral. Nah, kami ingin mengundang mereka semua untuk menyampaikan POV masing-masing biar disampaikan di Fakultas Hukum. Kami berikan semacam pendekatan akademik, lalu hasilnya kami tidak akan simpulkan. Kami akan biarkan begitu saja, dan harapan kami, ini kan seri pertama, seri kedua dan seri ketiganya yaitu tentang penyelidikan dan penuntutan serta seri ketiga tentang pra-peradilan dan persidangan. Kami akan kirimkan ke Komisi 3 DPR RI. Kan bulan depan mereka akan membahas lagi. Harapan kami begini, kadangkala pembentuk undang-undang mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi secara faktual. Jangankan bicara Indonesia, bicara di Jember saja itu ada perbedaan pendapat dan pandangan mengenai subtema tersebut. Kami ingin memberikan semacam respon publik dalam bentuk respon akademik yang hasilnya nanti ada semacam manuskrip yang kami akan kirimkan ke Komisi 3 biar mereka bisa membaca. Kami pun tidak diundang, tidak masalah. Kami akan adakan sendiri teman-teman fakultas akademik yang kemudian akan mengundang aparat hukum, dan juga tadi kami sempat undang ada lembaga perempuan ya, ada kelompok rentan, kemudian juga ada organisasi mahasiswa, termasuk juga tadi saya mengundang sebetulnya rekan-rekan pesilat. Nggak tahu nggak hadir atau tidak. Harapannya adalah agar keadilan restoratif ini tidak dimaknai macam-macam. Jangan dimaknai 86, jangan dimaknai juga dengan upaya kemudian membungkam korban. Jadi biar juga ini memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum agar mereka tidak salah dalam melakukan keadilan restoratif. Sudah mereka niatnya baik, misalnya aparat penegak hukum, dituduh macam-macam. Biar aturannya kemudian jelas, tegas, dan dipahami dan disepakati oleh semua aparat penegak hukum. Seperti itu. Munculnya sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, salah satu peserta Irfan Amiluddin menyambut baik kegiatan ini karena bisa menjadi wadah sharing dan edukasi bagi para mahasiswa tentang pemahaman hukum di Indonesia. Hanya diberikan uang, apa yang disampaikan Pak. Hasil daripada pengajian tujuan hukum ini, kita tidak memandang siapa yang melakukan hukum itu sendiri, dan dari sistem kepolisian maupun kejaksaan maupun pengadilan kita itu harus merata untuk menjalankan hukum itu. Di
Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Perkara pidana di luar pengadilan.